Udah terlihat ya materi saya? Oke, saya share. Oke. Oke, baik. Materi saya terlihat ya, Pak Suryadi? Pak Suryadi? Oke, siapa sudah terlihat, Pak? Oke, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan oleh Pak Muji. Jadi ini materi sebetulnya dari hasil saya pernah ikut webinarnya Haki lebih dari 2,5 jam, karena kebetulan yang jelaskan wakil ketuanya Haki sendiri, Pak Stevi, mungkin ini materi dari Pak Stevi. Terima kasih Pak Stevi, kalau nanti mungkin ada temannya Pak Stevi. Ada beberapa yang saya ambil dan ada juga yang saya kombinasikan dengan materi yang lain. Baik. Mohon izin ini Pak, sedikit. saya buka dulu dan nanti sorry. oleh Pak. Oke, siap Pak. Sorry, siapa Oke, siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama dari Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis Isnaini selaku Komisaris Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Dr. Ing Ahfaz Yakub, STMT, yang pada siang hari ini beliau selaku narasumber terkait dengan quality control pekerjaan beton. Tentu di sini nanti akan berkaitan dengan juga quality assurance gitu ya, penjaminan mutu, bagaimana nanti terkait mutu beton tersebut betul-betul dijamin kualitasnya. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting semuanya, perkenalkan saya Swati Patmo dari JFBBPJ, bagian pengadaan barang jasa Seda Kabupaten Rembang, akan membantu Bapak Ibu semuanya kurang lebih selama 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi quality control pekerjaan beton. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kegiatan ini dimulai, kami akan membacakan ketentuan terkait dengan kegiatan yang akan berjalan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, dan kebetulan pada siang hari ini sudah ada yang hadir sebanyak 54 orang. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, dan kemudian akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan akan bisa klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya sendiri. Yang keempat, post test atau daftar hadir bisa diklik link yang disampaikan di ruang chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. 5. Peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Yang keenam, sertifikat paling cepat selama 2x24 jam dan bisa di-download di sertifikatku. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan setelah acara ini selesai, bisa mendapatkan ilmu baru, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ada case-case yang baru, bisa menjawab dan menjelaskan secara baik dan benar. Ini, kalau Pak Muji mengajarkan sebisanya, sebaiknya di sini. Oke. Bapak Ibu semuanya, berdoa menurut agama yang diyakininya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau Bapak Dr. Ing Ahfaz Yakub, waktu ruang Zoom kami persilahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Syedi. Mohon maaf tadi langsung bablas. Biasa nggak pakai kenek soalnya. Oh, iya, Kalau di siap, kelas kan nggak siap. perlu moderator. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ini sekilas tentang kurikulum vitae saya nggak ada yang banyak berubah. Cuma ini aja yang SKK ya sekarang, makanya tadi kalau misal bukan ahlinya memang kadang diminta sertifikat kompetensi. Sekarang kan istilahnya SKK, sertifikat keterangan kompetensi, bukan ahli lagi. Sekarang masih ahli, kemudian saya berubah atraksi itu dan sebagainya. Cuma ribet sekarang harus banyak sertifikat. Oke, baik, sebagai pendahuluan saya ini definisi yang mungkin bisa dilihat di sumbernya langsung, tapi paling tidak saya hanya ingin menunjukkan bahwa posisi IC itu merupakan posisi intinya. Jadi kalau kita bicara quality control itu dia akan terkait dengan quality management secara global dalam suatu proyek ya, atau mungkin suatu paket pekerjaan. Ini IC itu tidak hanya di konstruksi tapi juga di semua paket pengadaan. Jadi di sini kalau kita bicara tadi disampaikan ada jaminan mutu, itu ada dua sisi. Jadi dari sisi produsen ataupun sisi konsumen, mungkin dari sisi use. Kalau kita bicara paket konstruksi karena ini beton, berarti dari sisi PPK atau pemilik paket dengan penyedia. Di sini kalau konsumennya adalah kita PPK. Ya, saya anggap aja saya di pihak penyedia. Jadi saya dianggap pemastian mutu. Jadi di sini produsen juga tidak akan melakukan sesuatu karena mutu itu salah satu kunci dari sering di baku mutu ini. Kalau di proyek konstruksi kan ada istilah BMW ya. Jadi biaya, mutu dan waktu ya, itu saling berkaitan. Kemudian di sini pengendalian mutu disebut dengan quality control bla 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 dan merupakan suatu unsur. Kemudian tujuan dari QC ini adalah meyakinkan bahwa pelaksanaan konstruksi proyek sudah sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang disyaratkan. Jadi ini fungsi utama dari adanya spek ya, spek teks, spesifikasi dan teknis dan sebagainya. Jadi spek itu tidak hanya misalnya kita bilang mutu beton sekian tapi kita atau mutu pekerjaan sekian, tapi kita harus juga metodenya mau set mix atau metodenya pakai ready mix dan seterusnya. Dan mutu ini spesifikasi dan mutu, ini harus tercantum. Jadi tidak bisa kita mutu hanya ngomong biasanya bisnis dan sebagainya, tapi harus mencantumkan dalam dokumen. Dan dalam pelaksanaan kita juga membuat dalam bentuk laporan baik harian, mingguan maupun bulanan. Kemudian jika mutu itu baik, berarti dalam arti customer atau kita pelaku pemilik proyek kita akan puas. Maka kuncinya di sini adalah yang saya warnain merah. Jadi do the right thing from the beginning. Jadi lakukan semuanya dengan benar sejak awal. Kalau dalam beton ini dari sisi perancangan dan pelaksanaan sering terjadi itu karena proper desainnya tuh tidak layak, istilahnya proper design ya. Jadi desain itu masih banyak celah dan sebagainya karena mengejar tayang, itu yang sering terjadi. Di UB pun juga sering seperti itu. Jadi akhirnya banyak terjadi perubahan-perubahan dalam tanda kutip JJO ya. Karena ada perancangan yang hanya kopis dan sebagainya. Kemudian kadang perancangan juga tidak melihat lokasi dari paket tersebut akan dilaksanakan. Sedangkan kalau misal udah dari sisi perencanaan sudah bagus, kemudian dari sisi pelaksanaan di sini ada pengawasan, pemeriksaan dan sebagainya ini tidak dilakukan dan sebagainya. Dan kadang penyedia itu menanyakan ini masuk biayanya di mana, otomatis itu sudah masuk di harga penawaran, di harga satuan. Jadi harga satuan pekerjaan beton itu sudah termasuk dengan uji dan sebagainya. Ini beberapa SNI ya, jadi kita bicara pertama beton itu dari materialnya saja. Ini mungkin nanti banyak slide yang saya skip ya, karena mudah-mudahan sudah tersampaikan ke Bapak dan Ibu dan bisa dibaca-baca sambil nunggu waktu tidur atau di waktu senggang dan sebagainya. Jadi SNI yang kita punya itu kita mengajunya sebenarnya adopt. Jadi SNI kita itu mengadop dari ACI, dari Amerika. Yang terbaru, yang itu adalah SNI beton yang tahun 2019. Kalau kodenya 2847 itu sama, tetap ada yang 2002, 2015, dan seterusnya. Dan terbaru ada 2019. Kemudian khususnya ini, dan seperti yang terlihat, SNI 2847-2019 itu mengadop dari ACI 318-14. Padahal di Amerika sendiri sudah keluar, yang 19 juga sudah keluar. Tapi kita masih 14. Jadi kita sebenarnya kalau misal secara kasar, kita tuh ada delay, istilahnya ketertinggalan 5 tahun. 14, 19 baru diadop, mungkin 19 nanti 2024, mungkin ada SNI lagi 2024 kan, untuk mengadop istilahnya menyesuaikan dengan SNI yang ICI 2019. Tapi secara garis besar hampir sama, biasanya karena material itu ada jenis-jenis material baru ya, makanya teknologi beton itu tetap akan berkembang, terutama untuk material yang menuntut mutu tinggi ataupun mungkin material yang lokal, bersifat lokal.
Jadi intinya beton itu dibutuhkan, itu harus memenuhi syarat dari sisi kekuatan, keawetan, durabilitas, dan kelecakan, istilahnya kelecakan dan workability ya, jadi mudah dikerjakan, istilahnya kelecakan, lecak, dan sebagainya. Tapi di sini tidak hanya sini, termasuk juga pembuatan mixingnya, kemudian pelaksananya juga. Jadi kalau kita bicara beton itu meskipun sama-sama mutunya dari ready mix yang sama, pelaksanaannya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Ibarat kayak orang masak kalau saya bilang kalau beton itu. Nah, kemudian campuran beton sendiri secara garis besar itu isinya inilah beton itu. Ini range antara sekian-sekian persen plus admixture. Admixture-nya ada banyak macam, yang salah satu yang paling sering didengar itulah seperti sisar atau retardant. Biasanya 2 itu macam aja. Untuk mengurangi jumlah air dan sebagainya, atau untuk memperlambat pengeringan atau mempercepat pengeringan dan sebagainya. Nah, kemudian ini istilah yang sering saya dengar juga untuk kalau di proyek-proyek pemerintah ya, biasanya mereka mengajukan job mix design ke, biasanya kalau itu biasanya ke PU ya, unit teknis di daerah-daerah itu PU, job mix design, kemudian dari dia mengajukan dengan material yang sama, material yang akan digunakan, kemudian material itu diuji dan layak atau tidak untuk digunakan sebagai campuran beton. Setelah layak, kemudian kita dibuat dari PU-nya sendiri untuk job mix design dari laporannya. Kemudian dari job mix design muncul itu nanti akhirnya muncul istilah job mix formula. Jadi tahap pertama itu JMD, tahap keduanya adalah JMF. Cuma ini masalahnya secara istilahnya level laboratorium mungkin oke ya, tapi kadang di lapangan itu kondisi materialnya berbeda dengan kondisi yang di lab. Query-nya sama, tapi kondisinya, perlakuan, dan sebagainya pasti beda. Makanya kenapa dalam beton itu ada toleransi. Hasil dari lab itu sekian persen dari di lapangan. Contoh kalau kita bicara CPR ya, mungkin udah yang sering terlihat di proyek jalan atau yang menyangkut dadatan tanah, CPR sekian persen itu biasanya dibandingkan dengan hasil uji di lab, kepadatan di lab. Kemudian untuk peralihan ini beberapa sekilas saja. Jadi kalau mau detail nanti bisa download ini sendiri. Tapi kalau yang ICI berbayar. Jadi yang download yang SNI, kalau SNI gratis. Nah, kemudian untuk agregat ya. Jadi masing-masing material beton tadi harus standar. Yang jelas pasti standar masuk itu biasanya semen, itu udah ada standarnya sendiri SNI-nya. Kemudian air dianggap kalau misal dari air dari PDAM dianggap sudah memenuhi persyaratan. Jadi di sini kalau misal agregat beton itu sebenarnya di sini ada berat normal ASTM C33, beton ringan ASTM C330. Sebenarnya ada satu lagi yaitu beton berat, tapi jarang digunakan untuk proyek pemerintah karena beton berat biasanya untuk proyek-proyek khusus kayak reaktor nuklir atau yang terkait dengan radiasi dan sebagainya. Nah, ini contoh selain agregat tadi, mungkin pernah dengar istilah abrasi ya. Jadi persentase agregat yang diperolehkan hancur kalau diuji dengan mesin Los Angeles ya. Jadi kalau nanti yang orang PU masih paham, kalau nggak paham boleh main ke PU nanya-nanya mesin Los Angeles itu kayak apa sih modelnya, sekian persen itu maksudnya yang lolos dan sebagainya. Di sini terkait dengan agregat itu kenapa aja Los Angeles test itu untuk diameternya. Jadi diameter yang sering digunakan biasanya kan antara 10, 20, untuk kalau proyek gede 30, 40 dan seterusnya. Dan tapi itu kaitannya nanti dengan pemasangan baja tulangan ya. Baja tulangan ini mempersyaratkan ada spasi, istilahnya spasinya ya, pusat ke pusat jarak X yang di sini tulis dengan X. Jadi antara sisi cetakan backplate dan sebagainya itu harus ada caranya berapanya dan sebagainya, itu ada caranya. Untuk slab atau plat itu lebih kecil, sepertiga tebal plat ini contohnya. Kalau misal dari 1/5 dimensi antara sisi cetakan backcasting seperti ini. Kalau misal dari backcasting tidak ada besinya. Kalau misal ada besinya, jaraknya tergantung dari atau mungkin pakai tendon atau istilahnya apa, pokoknya itu kurang lebih 3x/4. 3/4 ya, 3/4 X-nya. Ini berapa permasalahan, ini juga gambar ini akan muncul lagi atau keterangannya di belakang. Jadi kenapa kalau untuk struktur bangunan gedung, ini kita menyarankan maksimum 19, sebenarnya di pasaran nggak ada 19, istilahnya 20. Ya, otomatis kan, ini kalau di Amerika dia pakai standarnya inch 20, 19. Jadi tujuannya di sini untuk kolom, balok, dan gagar dan gedar untuk struktur dapat digunakan jika memenuhi batas memberikan dalam A hingga J. Kemudian batas ini tidak berlaku jaminan ahli profesional bersertifikat, yang dalam ini SKK bangunan gedung, di mana sekarang SKK bangunan gedung, teknik bangunan gedung harus lulusan teknik sipil. Kalau dulu arsitek boleh ke bangunan gedung, karena sekarang bangunan gedung sendiri ada subnya banyak, kalau nggak salah lebih dari 6 yang jelas, ada bangunan gedung hijau dan sebagainya.
Kemudian ini terkait dengan masalah konsolidasi pemadatan, kemudian sehingga dapat dipadatkan tanpa kropos. Ini contoh beberapa gambar yang ada di lapangan beton jadi kropos. Ya karena pemadatan sebagainya, karena agregatnya tidak udah tertumpuk di sini, yang semuanya nggak bisa masuk, vibrator nggak bisa masuk dan sebagainya. Kemudian untuk bahan semen ini saya tidak mendetailkan, jadi kurang lebih semen yang di pasaran itu semuanya dari SNI, jadi dianggap sudah memenuhi persyaratan. Ini komparasi dengan ACI yang tabel kanannya. Ini juga berlanjut sama semen, karang fly ash, penggunaan fly ash dan sebagainya. Ini terkait dengan kalau kondisi lingkungan, kelas paparan, jadi lingkungan agresif istilahnya ya, sulfa tepi, misal kayak di tepi pantai, dan sebagainya terkait dengan korosi, abrasi, dan seterusnya. Sedangkan air, hampir semua air alami dapat diminum, semua air yang diminum dianggap layak, tapi sebetulnya ini tidak membatasi, karena saya ada teman juga di Unhas, yang ambil S3-nya itu, dia penelitiannya tentang penggunaan beton dengan air laut. Ya. Jadi sebetulnya pakai pasir apapun, pakai air apapun tuh bisa, tapi harus ada treatment tambahan, itu aja. Nah, kemudian di sini saya juga baru tahu juga ternyata istilah sekarang itu tidak WC rasio, water cement ratio, tapi sekarang WCM rasio, water cementitious. Jadi istilah WC rasio sekarang diubah menjadi WCM rasio, berarti water cementitious, bahan yang bersifat semen. Karena sekarang mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar istilah geopolimer ya, geopolimer itu juga sama, itu bahan cementitious. Jadi dia tanpa menggunakan bahan semen selain fly ash itu, kayak seperti fly ash itu dia polymer, pokoknya selain bahan semen. Kayak kemarin ada yang meneliti menggunakan lumpur lapindo sebagai bahan semen itu dia juga termasuk geopolimer. Kemudian di sini biasanya seperti dilihat ini contoh ya, misal menghidratasikan 100 kg semen itu 0,3 minimum, tapi kenyataannya untuk mempermudah mendapatkan workability yang bagus untuk dan pengerjaan dan sebagainya dinaikkan 0,4 sampai 0,5. Jadi ada tambahan 10 sampai 20%. Oke. Kemudian untuk pekerjaan di lapangan ini yang sering istilah ya, saya bilang istilah lapangan itu sering itu nambah airnya. Maka seperti tadi disampaikan di awal, kondisi material yang digunakan itu akan berbeda dengan di laboratorium. Karena kalau di kondisi laboratorium kondisinya istilahnya SSD, jadi kering jenuh permukaan. Kemudian di sini kalau nambah air, memang pekerjaan terutama untuk pekerjaan yang menggunakan concrete pump ya, untuk dari ready mix dan sebagainya itu akan lebih cepat karena encer. Tapi otomatis kalau encer tentunya nanti akan turun dan seterusnya. Kalau istilah di lapangan tuh dikencingin, makanya kadang di ready mix itu operatornya biasanya kalau deketin keran itu dia main-main, dia harus diawasi, pengawas harus ketat. Kalau operatornya mainin keran air di truk ready mixnya, truk molennya itu ya. Kemudian ini yang terutama ini turun gratis, kemudian otomatis ya kekuatan, ledapan, dan sebagainya, orang padat dan sebagainya. Kemudian kinerja performa dan tidak merata, bisa tunjukkan dari hasil uji tes, uji palu hammer ya. Ini tentunya untuk homogenitas, tapi memang secara empiris bisa dikonversi jadi kuatakan. Kemudian ini resiko terhadap retak susut ya, rangka susut. Jadi dia betonnya akan misalnya ada perbedaan ya, tentunya semen, air, semen, kerikil dan sebagainya itu akan mengeringnya akan berbeda antara yang bagian bawah dan bagian atas kalau kita bicara sisi plat dan sebagainya. Karena yang kontak dengan udara luar dia akan lebih cepat kering. Yang dalam istilahnya yang dalam belum kering, yang atas masih basah dan sebagainya. Untuk kebalikannya dia akan retak. Nah, makanya kenapa untuk itu diperlukan kuring atau perawatan beton. Ini beberapa contoh yang perawatan beton di lapangan ya. Bisa pakai ponding beton, jadi dibikin genangan air, tapi harus perhatikan genangannya sampai ternyata membebani lebih dari perhitungan. Tapi kan biasanya kalau kita ngitung plat itu, kita udah memperhitungkan air hujan, katakanlah 5 cm dan sebagainya. Beban air kita udah perhitungkan. Kemudian kita bisa menggunakan spraying, jadi disemprotkan dengan air, kemudian steam curing. Ini biasanya untuk beton-beton pracetak. Kemudian bisa menggunakan chemical, kemudian atau menggunakan karung goni atau mungkin pakai basah, karung goni dibasah kemudian diselimutkan, dibungkus seperti itu. Ini kondisi untuk yang tidak terlalu luas. Nah, kemudian untuk material tambahan ini bisa dilihat ya, ini semen, ada fly ash, ada silika foam. Sebetulnya kalau semen-semen yang di pasaran itu kebanyakan sudah bercampur dengan fly ash. Itu biasanya di saknya, bungkusnya itu akan tertulis PPC, Portland Pozzolan Semen. Jadi
Kalau PPC itu pozzolannya itu adalah fly ash. Jadi kalau misal PPC terus digunakan set mix ya, yang diaduk di lapangan ditambahkan dengan fly ash, pasti hasilnya akan turun. Karena fly ash-nya sudah optimum, ditambah fly ash lagi, betonnya akan mengeras atau akan mencapai umur itu lebih panjang. Jadi misal diuji 28 hari, mutu betonnya tidak akan masuk. Kemudian selain fly ash itu ada semen yang namanya PCC, jadi Portland Composite Cement. Jadi bahan tambahnya selain fly ash itu disebut komposit, kayak metakaolin, kemudian ada yang lain. Kemudian di sini ada juga bahan tambah yang berupa, kalau fly ash ini dia bereaksi, karena dia sifatnya cementitious, jadi bisa diganti sebagai replacement semen. Kalau silica foam ini sifatnya lebih banyak ke filler, dia mengisi, jadi betonnya nanti akan lebih padat dan sebagainya, density-nya akan lebih tinggi. Maka karena ukurannya dia, ini sebenarnya dari sisi huruf ini sudah terlihat, silica foam itu butirannya lebih halus, ya, jadi seperti talak mungkin lebih kayak yang bedak dan juga lebih lembut, makanya dia bisa ngisi dan dia akan lebih padat betonnya. Tapi ini harganya juga mahal. Biasanya untuk level lab masih dipakai, tapi untuk level-level proyek besar jarang kita menggunakan silika foam, kecuali kondisi khusus untuk elemen-elemen tertentu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fly ash ini kan udah umum ya, jadi mengurangi kuat tekan awal, reduce early strength, kemudian setting time-nya akan lebih panjang. Tapi ini akan bagus untuk beton massa, untuk bisa pengecoran proyek bendungan dan sebagainya. Panasnya tidak akan mengurangi, paling nggak mengurangi ya, dan kualitasnya akan durasi karena tadi starter tadi kaitannya dengan ini kekuatan lebar. Dan fly sendiri ada dua tipe ya, tipe F dan tipe C, mungkin bisa dibaca sendiri dan sebagainya. Yang di pasaran tipe F sebenarnya. Tapi kalau untuk kelas lab itu kita biasa menggunakan tipe C, seperti apa sih perilakunya, tapi tidak sebagus tipe F. Ini standarnya pakai STM. Ini berbagai manfaat sebenarnya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini kendala. Jadi kita tidak hanya melihat manfaatnya saja, kita juga lihat kendala atau mungkin bisa diartikan kekurangan atau mungkin terkait dengan ini kuring. Jadi membutuhkan kuring lebih lama karena strength development lebih panjang dan sebagainya. Ada juga akan memberi pengaruh negatif dalam kemudian pencapaian strength lebih lambat akan mengalami pelepasan pecah. Jadi pelepasan perancah atau backcasting akan lebih lama karena umur betonnya belum tercapai pada kondisi tertentu. Padahal kita tahu kalau di proyek-proyek biasanya kita boleh melepas untuk plat atau dan sebagainya, balok itu biasanya 14 sampai 21 hari. Jadi kalau misal dengan fly ash itu akan lebih lama. Kemudian akan proses bleeding, berarti lebih mudah bila tidak dikuring kaitan dengan yang poin A. Kemudian ini terkait dengan finishing ya. Jadi karena betonnya belum cukup umur, maka untuk pasangan, rolling dan sebagainya akan terhambat. Nah, kemudian ini untuk pengujian beton segar ini standar ya, maksudnya untuk pengujian beton segar pasti di sini uji selam itu perlu orang yang sudah terlatih ya, bukan ini kan sebenarnya terlatih, lebih terlatih. Jadi secara teori membuatnya tahu pasti sepertiga, kemudian ditusuk 25 kali, kemudian lapis kedua, tusuk 25 kali, lapis ketiga, tusuk 25 kali, kemudian ditambah, kemudian diratakan, kemudian diangkat dalam posisi vertikal. Dan ini yang terlihat di sini kan kakinya nginjek untuk menahan kerucut ini tidak bergoyang. Karena kalau misal kerucut ini bergoyang, dia akan mempengaruhi kepadatan beton segar, istilahnya saya bilang fresh concrete beton segar yang ada di dalam kerucut ini, kerucut Abrams namanya. Kemudian setelah ditarik, kemudian kita ukur. Ini cara ngukurnya yang di poin 6. Ya, ini cara ngukurnya. Jadi bacaan ukuran ini yang alat-alatnya seperti ini. Dia ada plat. Jadi mengenal harus pakai baca karena pelukannya harus rata. Dan ini ada tongkatnya, ada rod, steel rod. Kemudian ada mistanya dan sebagainya diukur. Dan tinggi ini yang diukur. Tinggi ini diukur harusnya seperti ini kondisinya. X nilai selam sebenarnya. Jadi kalau selam seperti ini, kemudian ini kita kalau misalnya selam geser, kita ukurnya pakai rata-rata X1 dan X2. Kalau selam runtuh ya seperti ini. Ini berlaku untuk normal ya, tapi kalau misalnya nanti ketemu ada istilahnya beton memadat mandiri atau SCC, self compacting concrete istilahnya, kadang memang kita menggunakan mas konkret itu pakai itu, atau mungkin kadang untuk elemen tertentu yang tulangannya terlalu rapat, nggak mungkin pakai beton biasa, maka pakai beton memadat mandiri. Beton memadat mandiri biasanya encer banget, dan ujiannya bukan pakai selang, tapi pakai flow. Pakai aliran, diameter, dan sekian-sekiannya tidak dibahas di sini, tapi paling tidak punya gambaran kalau misal ada
pulangannya rapat-rapat banget, berarti mau tidak mau harus pakai beton memadat mandiri, di mana agregatnya pasti akan lebih kecil. Kebutuhan semuanya juga pasti lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini, ini berapa nilai SLAM yang perlu ada, ini tinggal, ini saya ambil dari yang ACI, ini masih dalam inci, jadi kurang lebih dikalikan dengan 2,54. Sebenarnya kan seperti itu, dari 1 inci kan 2,54 atau 25,4 mili, tapi di sini kita biasanya langsung 3, berarti 75. Harusnya kan ada tambahan 0,04-nya. Kemudian ini SLAM sendiri, jadi bahas SLAM itu sudah banyak, dan tidak boleh yang lebih dari 2300 atau 23 cm, tidak menunjukkan tanda-tanda segregasi. Segregasi maksudnya apa? Kerikil, semua kerikil turun di bawah, jadi campurannya terlalu encer. Kemudian sesuai dengan submittal, berkas pengajuan, jadi untuk ngecor plat, balok, kolom itu akan berbeda SLAM-nya. Kalau pakai standar tes ini pakai ACI dan sebagainya. Ya. Dan ini sebenarnya sudah diadop, macam bilang di SNI, sudah dimasukkan ke situ semua. Jadi SNI itu bukan hanya ngadop ACI yang untuk strukturnya saja, tapi juga untuk betonnya juga, bajanya juga nanti beton bertulangan karena kita bahas. Nah, kemudian standar tes metode ini catatan. Jadi yang saya warna kuning ini versi bahasa Inggrisnya, tapi yang putih ini kurang lebih terjemahannya. Jadi selama itu pengujian ini padahal digunakan hanya untuk mengetahui cara pemantauan konsistensi beton sebelum mengeras. Untuk kondisi lab kita bisa mengontrol lebih ketat. Ya. Jadi tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, SSD kalau di lab. Jadi akhirnya kita bisa kontrol. Tapi kalau di lapangan kita nggak bisa kan. Kalau misal katakanlah materialnya di lapangan tadi malam kehujanan kan, nggak mungkin kita mengkondisikan SSD yang bisa kita lakukan. Kita adjust kira-kira dari penampakan visual. Oh kalau di lab kondisi visualnya seperti ini, encernya SLAM-nya nilainya sekian, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah material dan uji beton segar itu ada istilahnya target strength atau kekuatan yang akan diperlukan. Di sini kita bicaranya kuat tekan rata-rata perlu target strength. Ini dasar proporsi campuran beton. Jadi mana kita kalau seperti yang di awal tadi tanyakan antara K atau pakai F prime C, itu kita sekarang dibiasakan aja pakai F prime C. Yang di mana F prime C berarti satunya pakai MPa. Di sini kita mempunyai statistik. Sebenarnya ini ternyata kan kurva distribusi normal, jadi kurang lebih seperti ini ya, ini asumsi aja. Contoh, jadi sebetulnya kalau kita menginginkan mutu beton di lapangan itu 30 MPa, saya makanya sekali MPa aja ya, 30 MPa, itu bukan berarti nanti waktu bikin job mix design itu 30 MPa, tapi ditambahkan dengan marginnya. Ini contoh, margin itu 1,64 dikalikan standar deviasi. Misal diasumsikan standar deviasinya adalah 4,6 Newton per milimeter persegi. Newton per milimeter persegi ini adalah bentuk lain dari MPa. Sama sebenarnya, cuma cara penulisan yang beda. Jadi di sini terlihat bahwa untuk mendesain itu kita 30, ternyata yang kita desain bisa jadi 3 di sini posisinya. Artinya kita mendesain itu 37,5 MPa. Terus hasil ini untuk target mean strength. Kemudian untuk rata-ratanya kita bisa mengambil dari selama masuk di distribusi sini. Ya, kurva normal dan sebagainya. Ini kurva normal ya. Nah, ini contoh berapa required dibutuhkan 35 atau dan sebagainya. Ini standar deviasinya akan berbeda. 1,34 dan sebagainya. Kemudian ini selain dari standar deviasi juga dari benda uji yang ada. Jadi sebenarnya kalau kita punya rekod data, rekaman data dari benda uji yang kita punya, karena jumlahnya 15, 20, 55 dan sebagainya, kita bisa mengurangi standar defisitnya. Nilai kita bisa menggunakan bukan yang asumsi, tapi kita pakai yang realista, sesuai dengan kenyataan benda uji yang kita punya datanya. Kalau tidak punya, berarti pakai yang tabel ini. Plus 7, plus 8,3, plus 5, dan seterusnya. Contoh, ini contoh ya, jadi contoh, jadi di sini kita lihat ya, jadi ini ada 2 contoh karena kesimpulannya akan berbeda. Jadi di contohnya misal 35 MPa. Berdasarkan tabel tadi, mungkin di slide sebelumnya, nanti bisa di flashback. Di sini data standar deviasi jangka waktu 24 bulan, tersedia hanya 15 data uji. Adalah 5,5 MPa untuk standar deviasinya. Kemudian kita hitung.
FCR prime-nya, F prime C-nya plus 1,3, 1,64 ini ketemu 42,8 MPa, kemudian tambahkan berarti ketemu 45 MPa. Sedangkan ini 45 MPa, jika tidak tersedia data standar deviasi maka menggunakan tabel 4233B, langsung ditambahkan F prime C plus 8,3, 35 plus 8, ketemunya 43,30. Jadi dari hasil perhitungan ini, contoh jika benda ujinya 15, akhirnya kita ngambil berdasarkan tabel yang lebih kecil, 43,3. Tapi jika kita punya benda ujinya 20, standar deviasinya 4 MPa, kemudian kita hitung sekilas, akhirnya tidak ada, misal tidak ada ini, kita ngambilnya targetnya adalah 49, MPa. Jadi di sini bisa terlihat dengan adanya data dari uji beton terdahulu yang kita punyai, standar deviasinya bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Di sini kan malah lebih besar, yang ini lebih kecil. Karena apa? Ini mutu betonnya. Kondisinya kan berbeda. Jadi kalau pengujian di lapangan, kurang lebih di atas maksudnya ini, pasal-pasal ini, jumlah minimum strength test per project. Jadi tiap uji itu paling sedikit 5 uji kekuatan harus diambil dari adukan yang dipilih secara acak, random, jadi sifatnya random. Jika volume total dari suatu meter dan digunakan kurang dari 38 meter kubik, maka kekuatan tidak perlu dilakukan jika terpenuhnya kekuatan tekan sudah ditentukan oleh pengasapan profesional dan bersertifikat dan sebagainya. Jadi kalau volumenya kecil tidak perlu, tapi ya tadi quality control biasanya kan kalau otomatis kalau volumenya kecil biasanya skop kerjanya juga kecil atau termasuk sederhana. Ini contoh ya, kalau per hari ya, jadi jumlah uji konsisten tidak boleh kurang dari 1 uji per hari dan tidak kurang dari 1 uji per 110 meter kubik, tidak kurang dari 1 uji per sekian. Ini saling terkait. Jadi misal contoh ya, frekuensi pengujian, tentukan jumlah minimum uji silinder beton atau isi sekian, misalkan pengecoran beton pada selama 7 hari. Dengan volume 150 meter kubik per hari. Dengan menggunakan truk mixer 7 meter kubik. Tapi sebenarnya ini lihat kondisi, ini truknya memang kapasitasnya 7 meter kubik, tapi kalau diisi penuh juga dia nggak bisa muter, juga kadang biasanya diisi 5 kubik sekian. Jadi ini secara teoritis saja. Nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi misal kita mengacu SNI dan SNI, sorry ini 2020 sorry ini jadi ya misalnya di alumni kurang ketik 2020 salah ketik ini, kemudian di sini 2019 kurang angka 9 benda uji karena saya membutuhkan di charge jadi harus tidak kurang dari sekali dan seterusnya. Ini start persatuan di awal, kemudian total volume beton di charge selama 7 hari 1050, kapasitas 7 kubik truk, jadi jumlah truk yang dibutuhkan selama 7 hari kalau nggak ada yang idle ya 21,42 diambil 22 truk per hari. Kalau 22 truk asumsinya hitungnya 154 kubik. Makanya sebenarnya benar secara kenyataan beton yang dipesan itu pasti lebih banyak daripada beton yang terpasang. Makanya kalau harga satuan itu kita sudah memperhitungkan kelebihan, kita sudah di HPS itu sudah menambahkan koefisien 1, tergantung ya, tergantung daerah masing-masing, tergantung kebiasaan kontraktornya. Kalau kontraktornya agak sembrono ya lebih tinggi, tapi kontraktornya kalau misalnya lebih teliti dia bisa tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas di HPS kita sudah sesuaikan. Kemudian jumlah uji kuat tekan 154 kita bandingkan dengan 110 per hari yang paling kecil yang ini ya, yang 110 ini. Akhirnya ketemu 1,4. Jadi jumlah truk yang harus diambil benda ujinya paling sedikit adalah 2 truk per hari. Ya, 2 truk per hari. Jadi dari 22 truk ini 2 truk kita ambil sampelnya dan acak. Jadi selama 7 hari kita akan punya 14 truk yang harus diambil benda ujinya untuk ditekan. Kemudian setelah proyek itu selesai, maka kita akan dapatkan 14 kali 2, jadi ada 28 silinder standar, 150 kali 300 atau 42 silinder ukuran 100 kali 200. Ya, ini umumnya yang umum digunakan ini dua ini, kalau 100, 200, 150 dan sebagainya. Ini berapa contoh, ini benda uji ya, kubus atau silinder. Kalau kita bicara MPa berarti pakai ini. Makanya saya bilang yang cetakan yang ada itu yang standar yang ini 150, 300 atau yang lebih kecil 100, 200. Tapi konsekuensinya kalau dipakai yang lebih kecil kita harus membuat lebih banyak jumlah benda uji. Kalau di balok yang kubus itu bisa ada sampai ini 3. Tapi yang standar ada yang 150 yang tengah. Tapi jarang digunakan. Nah, kemudian ini tadi yang ditanyakan istilah K dan F prime C, FG prime ya kalau tadi ada F prime C itu. Ini adalah PPI 71, yang ini SNI 2019.
Kemudian di sini juga definisi ikan berbeda K dan FPMC. Di sini ada, kalau ini kuat beton karakteristik, kalau ini udah spesifik. Namanya karakter sama spesifik kan lebih tinggi level tingkat kepercayaan, level confidence-nya akan lebih tinggi yang FC prime. Ini ceritanya. Ini kalau bicara statistik ya, nanti bisa dilihat wortel ekor tadi yang di kurva normal itu yang kiri kanan yang kecil 5%. Kali ini 10% dan sebagainya. Kemudian ini juga berapa menunjukkan, ini yang tadi bilang saya compare sedikit-sedikit itu yang seperti ini banyak dari salah ketik itu tambahan dari saya. Kalau yang dari materi Pak Stef itu saya langsung copy saja, edit sedikit dengan masih tetap dalam bentuk picture. Kalau ini saya ketik, ada salah tulis dan sebagainya, saya mohon maaf. Kemudian di sini ada hasil penelitian ya, jadi menunjukkan bahwa rasio konversi kuat tekan pada benda ukur silinder berubah dengan berubahnya mutu beton. Jadi tidak bisa dikebiahuya di seluruh mutu beton semuanya bisa dikonversi karena ada isinya range. Saya sendiri waktu dulu penelitian untuk doktor itu S3 di Jepang itu juga saya pakai range beton. Jadi rumus empirik saya itu persamaan empirik rata-rata rumus-rumus pendekatan itu hanya berlaku untuk range tertentu. Jadi contoh waktu dulu saya hanya range 20 sampai 50 MPa. Di atas 50 MPa persamaan saya tidak bisa digunakan dan seterusnya. Ini contoh ketentuan kuat tekan. Ini contoh bikin bedaunya seperti ini. Kalau ini di lab ya, kalau di lab sih enak aja. Atau mungkin kalau di lapangan sudah disiapkan cetakan-cetakan. Makanya kalau silinder kan lebih gampang. Silinder kan kita bisa menggunakan pipa pralon. Ini contoh dari hasil penelitian. Ini contoh ini. Bisa dilihat dia akan berbeda-beda. 20, 25, 25, 30, 30, 37. Ini setelah akhirnya kan bisa Bapak Ibu lihat ini kalau misal dikonversikan itu kan akan berbeda, tidak lagi 0,83 depannya. Misal kayak seperti ini contoh dari kubus 50 MPa, silindernya jadi 40, berarti kan didirikan 0,8. Tapi kalau misal 25, 20 ini juga dikalikan 0,8, tapi 0,8 lagi kayak 60, 50 dan sebagainya. Jadi kalau kita selama ini pemahaman FC prime ke K itu dikalikan 0,83. Jadi contoh kalau misal K300 itu dikalikan 0,83 ketemunya 24,9 MPa. Dibulatkan dianggap itu sebagai 25 MPa sebetulnya. Ya, itu ini sebagai bukti ini sudah diuji dalam penelitian. Kemudian untuk tanda uji tekan ini di SNI sudah ada. Jadi bisa dilihat SNI itu tebal, saya sendiri nggak hatam gitu. Jadi kalau baca saya tergantung kebutuhan. Yang penting tahu harus nyarinya kemana. Soalnya nggak dihafal, tapi kalau bisa betul, oh ini pengujian di mana? Oh di SNI. Tinggal ketat. Untungnya PDF-nya bisa terbaca, jadi bisa memudahkan dengan bantuan fasilitas FAN. Ya, jadi FAN-nya tinggal ketik kata kuncinya nanti ketemu. Kemudian ini tadi disampaikan sudah jumlah benda ujinya 2 sama 3 tergantung diameternya, kemudian diuji pada umur beton 28 hari atau pada umur uji beton itu yang kita menentukan penggunaan FPMC. Jadi bisa saja untuk bantuan diuji pada umur 21 hari, 14 hari, 7 hari dan sebagainya terkaitan dengan pelepasan backtesting dan sebagainya. Ini beberapa referensi yang bisa dibaca-baca. Jadi ini untuk pengujian di lapangan, kemudian ini laporan dan sebagainya. Ini contoh, ini silinder. Jadi tetap pengujian di lab, di bawah lab ini yang betul-betul ini mesin uji tekannya. Biasanya sekarang sistemnya udah digital, jadi nggak pakai pompa. Mungkin untuk yang di daerah-daerah mungkin ada beberapa masih pakai pompa ya, pakai piston dan sebagainya, pakai baca dial dan sebagainya. Kalau digital sudah tinggal baca hasil akhirnya. Tapi sebetulnya tidak hanya nilai kuat tekan P maksimum ya, beban maksimumnya saja, tapi juga dilihat pola retaknya, pola kancurannya, dan juga kecepatan pembebanannya dan sebagainya. Jadi ibarat orang mompa itu tidak, katakanlah untuk mendapatkan kuat tekan 20 MPa itu diperlukan waktu 3 detik atau 4 detik. Itu akan berbeda kalau misal 20 MPa dicapai dalam 1 detik. Kemudian di sini ini contoh 2 silinder, kuat tekan rata 2 atau 3 silinder untuk ukuran 100-200 hari, untuk rata-ratanya pada umur 8 hari. Ini juga sudah. Nah, ini juga ada catatan. Beton dan pengaruhi. Untuk beton itu sebetulnya kalau yang belajar di teknik sipil itu hanya kita menggunakan di bangunan gedung itu hanya sampai 30.
Di atas 30 itu persamaannya akan berubah, koefisiennya dan sebagainya, 30 MPa. Makanya kalau di proyek-proyek sekarang itu, minimal untuk beton struktural itu adalah 22,5 MPa. Jadi di sini kalau untuk betonnya tinggi, ini sudah masuk high performance concrete, HPC, dapat diuji pada umur 56 hari atau 90 hari. Kalau option, tapi yang tadi katakan ini harus dimasukkan dalam spek tag ya, dokumen kontrak pencatatan untuk RKS dan sebagainya, rencana kerja dan syarat. Ini berapa catatan, karena kita ngadopnya SCI, ada beberapa macam, jadi umur 8 hari harus ditunjukkan pada gambar desain atau spesifikasi, tiga lain dari 8. Untuk beton tinggi, 600 pound square inch atau 40 MPa, bisa lebih dari 8 hari. Dan di sini ada catatan juga, ada kesalahan penerjemahan pada SMI sekian-sekian. Ini yang langsung saya terjemahan yang diusulkan ya kurang lebih ya. Dan di sini berdasarkan pengujian pada beton juga untuk standar cooling dan sebagainya. Kemudian suhu di lapangan itu juga mempengaruhi, jadi tidak lebih dari 35 derajat Celcius. Kalau di lab kan kita suhu ruangan, kita bilang suhu ruangan itu 24, sekitar 24 derajat Celcius. Ini contoh untuk standar curve specimen. Jadi ini ada sensitif untuk beton 30 MPa. Jadi kita referensinya 30 MPa, contoh 10 benda uji silinder, berarti ada 5 pasang, ukuran standar 150, 300 dari bed yang sama, batching plan yang sama. Jadi ada catatan, makanya kenapa catatan di benda uji itu penting untuk menunjukkan dia bed yang berapa dari angkutan truk yang mana dan sebagainya. Jadi kita tahu misal ternyata untuk beton dari uji lab yang masuk, berarti yang diperbaiki di lapangan hanya zona tersebut, zona tertentu. Ya, kayak mapping waktu pengecoran dan sebagainya itu perlunya di sana. Jadi datanya kalau lengkap tidak nanti meraba-raba harus scoring dan sebagainya, yang akan lebih memerlukan biaya. Ini contoh, jadi ada 5 pasang benda uji, hasilnya seperti ini. Ini silinder 1, tes nomor 1, 2, 3, 4, pasang hitung tesnya, kemudian di silinder 2. Di sini bisa dilihat dari data masing-masing silinder ada yang nilainya tinggi. Kita butuhnya 30, tapi ada yang 40. Tapi di sini juga ada yang rendah 28,5. Tapi di sini kita tidak memasalahkan yang lebih dari 40. Secara mutu ya secara mutu beton ya, tapi kalau yang lebih rendah itu yang kita jadi perhatian. Di sini untuk penjelasan tabelnya hasil jatuhkan strength, tes sejauh ketekan, 2 silinder dari bed yang sama diuji pada tempat bersamaan. 31,2 dan rata-rata dari 327 dan sebagainya. Ini ya. Rata-ratanya ini rata-ratanya. Jadi setelah ini di rata-rata, ini 325 rata-rata dari sini. 9,75, 3325. Kemudian 3 benda uji ini di rata-rata jadi 3, kemudian 31,92. Kemudian di 3 ini lagi 2975, 3 pasang ini di rata-rata jadi 30,58. Kemudian ini 3 pasang lagi 33,83. Makanya sebenarnya kalau kita bicara statistik itu main data. Jadi kita bisa menyajikan dalam dari satu tabel itu dalam bentuk banyak tampilan, atau mungkin kalau misal dibuat grafik itu bisa macam-macam grafik dan bisa bermacam-macam makna kita utama statistik. Jadi intinya di sini masuk. Jadi akhirnya di sini rata-rata 33 masuk semua di sini. Jadi kesimpulan akhirnya beton ini masuk kalau kita bisa katakan beton ini 30 MPa. Meskipun nanti ada yang 40 MPa ya. Jadi standarnya seperti ini. Setiap nilai rata-rata patokan dari ketiga benda uji yang berurutan yang saya sampaikan itu lebih besar dari referensi. Tidak ada nilai uji analitis sebagian dari 2 hasil uji nilai di bawah lebih dari 3,5 MPa untuk mutu beton referensi 35 MPa dan tidak dihitung nilai rata di nilai di bawah referensi. Oh ini harusnya lebih kurang ya, kurang dari 35 MPa. Jadi kurang lebih turun 10% ya. Di bawah lebih dari 3,5. Jadi kalau misal 30, 10%-nya 3. Berarti di sini tidak ada data yang di bawah 27 MPa kurang lebih. Berarti kan 28, sekian. Jadi kalau 10% toleransi dan sebagainya. Nanti saya akan cerita juga tentang sisi strength sama sisi keuangan untuk pembayaran dan sebagainya, untuk beton contohnya nanti. Ini sebetulnya tadi saya bilang waktu kita bikin benda uji, setelah dipadatkan di lapangan juga kuring, jadi benda uji juga perlu dirawat. Ini saya gambarkan 2 foto, jadi 2 foto saya gabung. Yang satu perawatan, biasanya kalau di lab itu direndam dalam kolam.
Kemudian ini waktu diuji itu juga harus ada treatment atau perlakuan khusus untuk benda ujinya. Biasanya capping dengan belerang untuk meratakan beban atau mungkin bisa dipotong. Tapi kalau misal di lab biasanya pakai belerang, di capping lebih cepat, lebih dan murah dan lebih bau. Jadi ini juga harus dicek ya. Yang disetor berapa dari lapangan, yang di lab laporan di lab berapa. Jadi kalau misalnya setor ke lab itu 12, laporannya juga ada 12 benda uji. Dan memang ada kejadian, saya sendiri juga ngalami waktu dulu S2 di Jogja, bantu om saya, bulan kontraktor, rekanannya Telkom itu benda ujinya nggak diuji, karena kebetulan saya tahu, tapi laporannya jadi. Saya cuma guyon aja, nggak masalah. Masalah laporannya masuk, nggak masalah. Tapi masalahnya kalau nanti dicek, benda ujinya dites beneran nggak masuk, bahaya. Benda ujinya masih di lab, jadi benda ujinya harus dihancurkan, saya bilang gitu. Ini beberapa contoh ini kalau bicara struktur ya, ini saya enggak, ini 17, 21, 21 dan sebagainya. Tadi sampaikan 22 koliman, ada 21 dan sebagainya. Ini berapa batasan nilai minimum ya, 21 MPa, 22. Ini kalau di lapangan, nah di lapangan ini juga perlu dirawat. Jadi waktu kan biasanya benda uji itu kan di lapangan dulu, nanti baru kalau udah umum diperlukan untuk diuji baru dibawa ke lab. Ya, akhirnya kan transportasi benda uji juga berpengaruh karena benda uji beton itu katakanlah diuji mau diantar ke lab untuk pengujian di jalannya bergelombang dan sebagainya, atau mungkin benda ujinya tidak di handlingnya tidak bagus, ya ditangani dengan bagus, bisa jadi dia ada retak gitu ya, retak di dalam kecil itu nanti akan mempercepat pengujian, akhirnya mutu betonnya turun. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi makanya untuk handling benda uji pengantaran dari lokasi proyek ke lapangan ke lab itu juga harus diperhatikan. Ini beberapa kuat tekan kalau di lapangan yang seperti ini pakai mertas, kemudian ada pull out, ada pull off dan sebagainya. Kemudian ada ini penetration resistant, ini untuk UPV, ini untuk maturity atau umur beton. Ini sifatnya chemical dan sebagainya. Ini juga sama, casing place. Jadi kita bisa buat silinder di lapangan. Misalnya untuk plat ini yang dengan besi spasi tulangan yang tidak terlalu rapat. Ini nanti bisa dibaca itu prosedur perawatannya, karena saya dibatasin waktu 45 menit ya. Nanti moderator tolong diingatkan ya kalau kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Ini beberapa siap. Ini beberapa kriteria penerimaan ya, acceptance kriteria untuk perawatan dan beton yang cukup, bukan untuk strength. Jadi ini untuk, nah di sini juga bisa dilihat toleransi disampaikan. Saya bilang toleransi strength itu berbeda dengan toleransi keuangan. Nanti kan beda, 85% dan sebagainya. Contoh aja ini. Kemudian kalau dari hasil uji tekan beton itu menunjukkan hasil yang rendah, maka mau nggak mau terpaksa dilakukan seperti ini. Jadi bisa menunjukkan mutunya bisa dengan cara acak. Biasanya kalau untuk homogenitas mutu beton bisa menggunakan hammer test, palu hammer. Tapi jika membutuhkan lebih detail bisa pakai NDT atau mungkin pakai yang destruktif atau yang rusak, kayak coring. Yang rusak itu coring benda uji inti kalau bahasa Indonesianya. Kemudian dibuat kelompok, kemudian untuk statistik contohnya dan sebagainya. Jika nanti seperti yang saya sampaikan waktu analisa dengan tabel dan sebagainya. Ini beberapa catatan, ini dari ACI, beberapa yang tadi in place konkret dan sebagainya. Ini yang ada tanda plus-plus itu istilahnya recommended ya. Kalau yang plusnya double, berarti dia lebih akurat daripada yang plusnya cuma satu. Ya. Yang ini contoh hammer test. Hammer test untuk konstruksi baru bisa, konstruksi existing juga bisa. Kemudian penggunaannya plus-plus. Ya. Penetration resistant, pull out dan sebagainya. Ya. Contohnya ini intinya sebenarnya kalau maturity existing nggak bisa, karena ini terkait dengan proses awal, kondisi beton masih beton segar. Ya. Ini beberapa ring ya sebenarnya sampaikan tadi. Kayak ini contoh ya, palu hammer. Palu hammer itu ringnya antara 10 sampai 40 MPa. Jadi kalau misal dia dari awal memang mutu beton yang diminta 45 MPa katakanlah ya, mutu beton tinggi, terus mau diuji pakai hammer test ya sudah, ya bisanya bisa, namanya muncul data, muncul angka dan sebagainya, atau mungkin di bawah 10 MPa muncul data tapi datanya tidak valid dan sebagainya. Dan alatnya juga perlu dikalibrasi, karena dalam kurun waktu tertentu semua peralatan itu harus dikalibrasi. UPV ini yang saya bilang dikenalkan sekarang UPV untuk mengcombine, misalnya dikombinasikan dengan hasil hammer test. Ini kalau UPV dan hammer test ini masih termasuk NDT, non-destructive test. Ya, kalau UPV bisa antara 1 sampai 70 MPa, range-nya lebih besar.
Saya nggak akan jelaskan yang detail yang lama, yang saya lebih fokus ke yang hammer test sama UPV sama coring itu aja, yang tiga itu aja. Ini contoh segregasi yang saya bilang tunjukkan tadi di awal. Ini segregasi ini sering terjadi. Jadi kerikil jatuh duluan. Ini sebenarnya tidak terkait dengan mutu beton, ini terkait dengan pelaksanaan di lapangan, tinggi jatuh dan sebagainya. Jadi ini Mas tadi selain itu juga ada penilaian mutu berdasarkan pelaksanaan di lapangan. Jadi materialnya sudah oke, begitu pelaksanaan di lapangannya oke, yang akhirnya beton kerasnya nggak oke juga. Mungkin kalau kita coring di daerah sini dan sebagainya, secara mutu beton masuk 30 MPa, tapi 30 MPa kalau kita bicara elemen, ya kalau elemen kolomnya seperti ini ya nggak masuk. Pasti di sini akan, kalau istilahnya kekakuannya akan berubah paling kecil, padahal di satu daerah sini dia akan menahan beban yang paling besar. Kalau kita bicara beban gempa lateral, di sini akan patah duluan. Terus solusinya seperti apa? Kalau solusinya seperti ini, kita bisa menggunakan grouting. Tapi namanya grouting ya ada extra cost, ya. Karena grouting itu biasanya semain instan itu yang pakai kayak sika dan sebagainya, di mana dia mutu betonnya itu bisa 40 MPa lebih tanpa dipadatkan, jadi di grouting aja. Jadi kayak SCC dia model, jadi padat mandi tinggal di grouting. Tapi kalau grouting kan berarti izin harus buat backcasting dan sebagainya. Hanya kan ada tambahan biaya dan itu tidak murah jelas. Hanya saya sarankan kalau penyedia itu melaksanakan dengan sebenar-benarnya, pengawas juga bekerja dengan sebenar-benarnya juga. Ini contoh transporting dan pricing, jadi penguatan penuangan beton ini juga masalah, ini set mix dan sebagainya. Jadi kalau lihat kondisi lah, kalau misal ngecor kayak ini kolom ada titik kolom banyak, ini misal ternyata dia pakai set mix, pakai gini, pasti saya suruh ganti pakai ini lebih cepat. Karena lihat volume, kalau misal ini untuk kolom praktis nggak masalah, tapi kalau untuk kolom utama saya larang, titiknya banyak segini masa pakai model set mix dengan molen sekian. Molen ini paling berapa kubik sih? 0,2, 0,3 dan sebagainya. Ini kalau pakai longbook, pakai pompa, pakai belalik, dan ini juga bisa berfungsi sebagai tray. Kemudian ada gambar belakang. Kemudian selain tadi transporting flexing juga masalah pemadatan. Nah, ini seperti lihat ya, pemadatan di sini minimal ada, memang saya sarankan minimal ada 2 vibrator. Selain untuk mempercepat pekerjaan, kalau misal volume betonnya besar, juga untuk backup kalau misal pas pengecoran dengan volume kecil. Siapa tahu alat jatuh yang macet atau gimana ceritanya. Jadi bisa untuk backup, bisa untuk mempercepat. Kemudian dibutuhkan operator dan sebagainya. Jadi tidak boleh kena besi, tulangan dan sebagainya, syarat-syarat dan sebagainya. Internal vibrator ini jangan dibiarkan berputar tanpa berputar rusak, nanti alatnya yang vibratornya rusak. Lebih dari sekian ini nanti ini secara penjelasan ya mungkin, tapi insya Allah ada gambarnya, contohnya beberapa tulisan, dan tidak boleh terlalu lama dan sebagainya, antara 5-15 detik. Apa boleh pengetaran ulang? Boleh, ini ada istilahnya revibration, tapi dalam keadaan cukup pasti, sebenarnya terselang 1-2 jam setelah pengecoran dilakukan, dan ini banyak berlaku untuk kondisi beton normal atau non-fly ice ya, kalau misalnya kita pakai ready mix ya. Tapi di sini juga perlu trial di lab ya. Kalau misalnya pengen ada revibration ya dia. Dan ini juga banyak digunakan untuk proyek reaktor. Ini berapa tadi kuring sudah, berapa? Ini ada contoh kuring yang lain selain tadi kan bonding, wet kuring, dan sebagainya. Ada sealing ini pakai, ini ada chemical, juga ada pakai membran, plat dan sebagainya. Ada pakai yang steam tadi guys ya. Jadi ada beberapa yang saya ulang lagi di beberapa slide berikutnya. Ini sudah tujuannya untuk ini tadi penguatan air yang berlebihan. Nah, ini pasangan kalau misal permasalahan yang ada di lapangan untuk beton. Yang pertama segregasi dan grading, ini ilustrasi. Jadi mungkin Bapak nanti bisa yang nanti berkecimpung di paket konstruksi beton bisa melihat secara kasat mata, secara visual, oh ini ada segregasi, ini ada grading. Ya, akhirnya muncul. Jadi ini semuanya membuat efek berkaitan dengan retak. Jadi ini susah, penanganannya susah kalau segregasi, dan ini agak susah. Ya mau nggak mau ya di grouting, kalau segregasi di grouting. Kalau blading ini biasanya dikasih semen lagi, nanti jadi repot dan ada nambah lagi. Pokoknya semuanya kalau kita ada cacat-cacat gini otomatis ada biaya perbaikan. Ini juga ya, lambda dan sebagainya. Ya, ini juga disebut juga desain mix yang kurang baik. Bukan desain mix yang itu mungkin pelaksanaan di lapangan, kalau desain sudah cukup baik. Kemudian tinggi jatuh tadi terkait dengan pengecoran melalui talang ataupun pakai tidak menggunakan framing atau mungkin pakai belalainya konkret pak. Ini blading, itu kebanyakan air.
adanya namanya saat pengecorannya. Tadi saya istilahkan dengan dikencing. Dan segregasi dan vibrasi juga mempengaruhi juga. Jadi penuangannya betul, pengecorannya betul, tapi waktu vibrasinya atau pemadatannya terlalu lama dan sebagainya juga akan berubah. Ini alat-alat vibratornya sama, ada berapa diameter tergantung perapatan besinya ya, contohnya. Nah, ini contoh berapa kesalahan yang di lapangan dan benar. Ini metode pengecorannya salah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri benar. Kemudian ini kalau kita ngecor dengan premi atau pakai belalainya konkret pan bisa. Kalau ini langsung infrared, jadi tidak diperbolehkan langsung dari talat turun tinggian tertentu. Biasanya tinggi yang diperbolehkan itu maksimal 2 meter. Ini kan ada tulisannya. Kalau lebih dari 2 meter salah. Ini pakai premi istilahnya. Jadi kalau misal ini biasanya untuk ngecor stros, fondasi stros ya. Atau fondasi borpel kalau misalnya betul stros. Karena prosesnya bor dulu ya. Jadi hanya diamalkan borpel. Ya ini fondasi stros. Itu sama, misalnya pakai premi atau pakai belalainya konkret pump, atau pakai paket juga boleh. Tapi tetap dia pakai premi belalainya ini. Ini konkret pump, ini dari paket, ini misal dari kereta sorongnya ya. Ini juga tetap ada ininya, preminya. Premi ini mirip dengan yang sini, fungsinya digantikan dengan belalai. Kalau ini salah, langsung dituang dari sini pasti segregasi. Nanti critical jatuh di sini semua. Ini drop ini spasinya. Jadi kalau misal kita ngecor beton yang dengan ukuran luas, katakanlah pelcap atau mungkin fondasi rakit ya istilahnya matras dan sebagainya, untuk struktur bawah tanah, struktur bawah ya, substructure itu jarak-jaraknya sekian, berarti 1,5 maksimal 3 dan sebagainya. Kemudian ini untuk lapis-lapisnya. Kemudian ini untuk pada masa untuk nilainya letak sambungan, pada beton masa. 1, 2, 3, 4. Ini urutan pengecoran juga ada ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada nomornya. Jadi urutan pengecoran juga diperlukan supaya mendapatkan mutu beton yang sesuai. Kemudian di sini ada metodenya jut, kemudian kereta dorong, crane paket, pompa balut dan sebagainya. Izin Pak Ahmad, kurang 3 menit lagi ya. 3 menit, iya, saya cepatkan ini nanti. Ini temperatur, kaitannya dengan hidrasi ya, temperatur, jadi saya skip aja. Ini contoh hitungannya kalau misal mau belajar sedikit tentang pengaruh temperatur, nanti bisa cerita, biar kelihatannya paham. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini letak sambungan, ini juga sama, ada beberapa catatan terjemahnya sedikit berbeda dengan dari naskah aslinya, ini saya copy saja. Ini perbaikan, jadi contohnya. Nah ini contohnya, ini, kalau misal mau disambung, dan saya ini kayak ini, bedak kayak dindingnya, padahal ini beton, jadi semacam kayak ada aci yang ada belum ada aciannya. Ini beberapa retakan dan sebagainya, penyebabnya komponen semen, agregat dan sebagainya, ini jenisnya penyebabnya ini, kelembapan dan sebagainya. Jadi munculnya beton itu retak, ini dari situ retak. Ini jenis retakan beton, ini gambarannya, istilahnya glazing plastic treatment ini 1, 2, jadi kurang lebih. Jadi sebetulnya kalau sudah biasa di bidang beton, dia lihat letak di lapangan udah tahu ini masuk letak ini, penyebabnya ini solusinya seperti ini dan seterusnya. Kurang lebih ya, ini secara visual aja ya, ini tipikal tuh ya. Ini contohnya tipikal seperti ini. Ini kalau settlement misalnya untuk parket dan sebagainya. Ini ada water cement ratio matrix macam itu, tidak terpenuhi seperti nanti akan menyebabkan crack. Beberapa tipikal singkatnya, ini retak susut ya, singkat crack, karena susutnya semen itu tidak sama. Di beberapa lokasi hanya dia akan menyebabkan retak. Ini beberapa bentuk visual gambar retaknya, istilah-istilahnya, pattern polanya juga berbeda-beda. Ini alkali agregat ini tentunya juga diabaikan dalam artian karena kita agak susah kontrol agregat ini. Ini sudah, ini letak juga sama. Pola pengecoran yang saya sampaikan, urutan-urutan juga akan mempengaruhi retak dan sebagainya. Misal seperti ini bertahap, seperti langsung tinggi segini, harusnya enggak segini, dan sebelahnya, seperti yang beton masa tadi saya sampaikan. Ini berapa faktor lain bisa diretakan terkait ini. Retak diperbolehkan, kemudian juga ada terkait dengan selimut. Ini kelopos, ini bentuk-bentuknya, kami saya nggak langsung gambarnya, nanti bisa diproses sendiri. Sebetulnya seperti apa, ini yang saya bilang laitase itu pelepasan kurang lebih. Ini terkait dengan selimut beton, itu juga perlu. Dan berkontak dengan tanah langsung dan sebagainya, berapa catatan 20 dan sebagainya juga misal ada vapor barrier atau untuk saluran-saluran juga akan lebih dalam dibanding dengan
yang tidak ada. Oke, baik, sebagai penutup, ini saya ulang lagi, baik semuanya dilakukan dengan benar sejak awal. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat, ya mudah-mudahan bisa ada yang bermanfaat, dan selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke Pak Suyadi selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahfaz sudah memaparkan terkait dengan QC kerjaan konstruksi, sehingga yang mana sedianya beliau ini harusnya memaparkan 2 jam karena kemarin didapat 2 jam. Ini hanya 45 menit sudah selesai. Mudah-mudahan tidak mengurangi belajar Bapak Ibu semuanya. Tentu bukan hanya berhenti di sini, tapi terus belajar, terus mengasah kemampuan terkait dengan materi-materi PBJ. Apalagi terkait dengan pekerjaan beton, ini sangat luar biasa karena pasti di daerah maupun di pusat terkait dengan beton ini sudah hal yang biasa gitu ya. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, bisa bertanya langsung. Silakan klik tombol raise hand untuk menyampaikan diskusi terkait dengan pekerjaan beton yang menjadi pengalaman Bapak Ibu semuanya yang selama ini barangkali belum terjawab. Nah, untuk kesempatan hari ini kepada beliau ini Dr. Eng Ahfaz Yakub ini betul-betul expert gitu ya. Mungkin hari ini bisa terselesaikan. Silakan Bapak Ibu semuanya, waktu dan kesempatan kami berikan Bapak Ibu semuanya, silakan. Kalau tidak ada, tentu saya akan diskusi dengan Pak Ahfaz ini ya. Oke, yang pertama Pak Ahfaz ya. Ini pada memang terkait dengan mutu beton ini, persyaratan material dan campuran beton ini sangat mempengaruhi, Pak. Biasanya di PPK itu mempersyaratkan terkait dengan material gitu ya. Misalnya pasir kadar lumpurnya sekian maksimal gitu ya. Sehingga ketika lebih ditolak pada saat pelaksanaan untuk pasir gitu. Apalagi yang sering yang tren hari ini adalah pasir dari Lumajang, Pak, gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Ketika material sudah bagus, sudah spek dan kadar lumpurnya kurang dari 2% atau 5%, Pak ya. Kalau di peraturan PU kemarin saya lihat 2%, Pak ya. Di situ terus misalnya itu sudah memenuhi, ketika pada pelaksanaan ternyata yang digunakan tadi airnya bukan air yang layak minum, tapi menggunakan air yang dari sekitar. Kita misalnya membangun embung, Pak, itu kan sekitarnya ada air gitu. Ternyata airnya juga berlumpur. Apakah itu nanti akan mempengaruhi daripada mutu beton, Pak? Dari segi material sudah dipersiapkan, ya ini kadar lumpurnya kurang dari 5% atau 2% gitu ya. Tapi ketika pada pelaksanaan itu ternyata menggunakan air yang dari sekitar, itu ya mengandung lumpur-lumpur dikit lah atau lumpur banyak gitu ya, karena menggunakan air di sekitar, bukan beli yang memang masih layak minum gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyadi. Jadi sebenarnya gini, kalau mengaruhi pasti mengaruhi. Standar dibuat kan berdasarkan hasil uji di lab. Makanya tadi saya sampaikan beton itu kompleks, ibaratnya kayak orang masak. Bahannya sama, saya kasihkan ke beberapa orang, hasilnya akan berbeda-beda. Karena treatment mereka berbeda-beda. Ada yang dicuci, ada yang direndam, ada dan sebagainya. Ini contoh kalau beton. Sekarang kalau di standar sudah ada, kemudian di lokal material mau nggak mau kita menggunakan sekitar ya. Sebenarnya air tadi sampai Pak Suyadi berlumpur. Sebetulnya kan bisa ditreatment. Airnya ditampung dulu untuk biar lumpurnya mengendap. Mungkin di lapangan dibuat kolam khusus. Jadi airnya ditreatment, nanti setelah mengendap dialirkan, baru itu yang digunakan untuk pembuatan beton. Karena memang saya tidak bisa
mewajibkan harus ready mix, karena saya tahu lokasi kalau pelosok-pelosok itu nggak mungkin ready mix, kecuali proyek gede kayak mungkin nanti IKN ya, ibu kota negara itu kan BUMN aja KSO semua, pasti dia nanti akan ada batching plan di sana dan sebagainya. Pasti material tinggal kita cari query. Kita bicara sekarang material di lab masuk, kumpul tadi sampai Mas Jody, oke masuk sekian-sekian. Tapi kan ada juga yang digunakan beda dengan query yang di lapangan, karena kejadian juga apalagi yang pekerjaannya kecil-kecil gitu. Dia beli materialnya seadanya di toko bangunan A, B, C, tapi ternyata yang di store ke PU itu material yang dari query yang lain gitu loh. Kejadiannya di lapangan. Kalau udah jadi beton ya saya meskipun expert juga nggak tahu. Bisa ditanya ini betonnya Pasir Lumajang atau Pasir Ulingi Blitar, ya nggak ngerti saya bilang itu. Ya, yang tahu bisa bilang asal ya itu kan query-nya kan yang dari awal pelaksananya. Ini pasir ini Pak, pasir ini. Oh ya sudah. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau mutu beton yang mempengaruhi banyak. Jadi meskipun job mix formulanya sudah bagus, ya itu tadi pelaksananya nggak bagus langsung jelek juga. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin diskusi dengan beliau Pak Yakub? Ini di chat ada yang nanya ya Pak Irwansyah nanya, tapi ini terkait penyusunan RAB, ABS, konstruksi, bolehkah memasukkan mix desain beton, uji tarik, baja tulangan, biaya perawat dan sebagainya gitu kan jadi ada pekerjaan. Sebenarnya itu satu kesatuan kalau saya bilang. Jadi begitu muncul harga satuan pekerjaan beton itu sudah include, karena tadi saya sampaikan terkait dengan mutu. Bagaimana kita bisa menjamin menstate mutu beton kita sekian MPa kalau tidak ada pengujian? Oke Pak, ini sudah ada yang raise hand, beliau Bapak Agung, yakni dari Kepala DPR KP dari Kota Madiun Pak. Kami persilakan Pak Agung. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Saya sudah disebut kepala, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Matur sembah nuwun. Moderator, Pak Ahpas, ada dua hal yang perlu saya tanyakan, Pak. Jadi terus terang yang ada di grup ini kebanyakan adalah teman-teman mungkin BPK atau pejabat pengadaan yang lebih intens dengan proses pengadaan barang jasanya, ya. Tapi saya tetap akan refer ke apa yang panjenengan sampaikan. Yang pertama, saya pernah Pak ngecor satu plat sekolah di salah satu SMP di Kota Madiun waktu saya masih di Cipta Karya. Itu dari 10 benda uji kami yang diuji, ada satu yang hasilnya di bawah rencana. Nah, kami kesulitan untuk menginterpretasikan hasil yang tadi panjenengan bahas secara statistik apabila ini nanti menjadi bahan yang diaudit oleh audit. Putus internet. Kenapa? Karena ini kan jadi perspektif, ini yang pas yang mana, tidak seperti itu untuk membuat satu keyakinan yang lebih memadai. Yang kedua, untuk proses kegiatan pavingisasi, Pak, komponen tekan juga, cuman dia absolutely bukan by kerikil, dia lebih ke agregat yang halus gitu, kurang lebih. Nah, uji beton yang seperti apa yang diharapkan, karena di kami ada dua, yang satu langsung ditekan full, yang satu harus dipotong masuk ukuran tertentu, dan ini yang melaksanakan adalah teman-teman dari laborat Kementerian PU. Bagi saya ini yang harusnya menjadi pilihan, karena kalau diuji tekan langsung pun kan bukan beton murni, kalau menurut saya. Itu yang bisa saya tanyakan, matur sembah nuwun, dan terima kasih doanya tadi dari moderator. Pangapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Agung. Oke, makasih pertanyaan Pak Agung. Di PRKP itu Dinas Perumahan apa? Rakyat dan Kawasan Permukiman. Oh, sekarang katanya banyak-banyak. Oke, baik, makasih. Baik, saya jawab pertanyaan pertama tentang jumlah benda uji. Sebetulnya makanya saya bilang, ini kita bicara statis itu bicara angka, data, 9, kan berarti satu fill. Fill-nya itu berapa toleransinya. Kan tadi saya sampaikan kalau turunnya 10% kan masih boleh diperhitungkan. Kalau fill-nya jauh ya, karena kadang kalau di statistik itu kita boleh membuang data, Pak. Jadi makanya bikin laporan itu pinter-pinter kita. Jadi kan sebetulnya kalau misal diminta 10, harus ada 10 benda uji. Kita sudah dapat data dari laporan 10. Tapi kan terus kita bisa menguji ulang ya. Katakanlah gini, oh ini ada satu
yang fail Pak. Oh oke, kalau gitu saya kirim lagi silinder, tolong dites nanti saja Pak. Tapi di awal, maksud saya di awal gitu. Kalau udah jadi temuan kan ya sudah, saya bilang gitu. Itu sebenarnya itu salah treatment ya, katanya main data. Tapi bukan itu tadi saya bukan ngajari ngakali loh ya. Tapi kita bicara realitasnya seperti itu. Kalau kita, makanya kita kan, kalau saya bilang kan kita emang negara yang tertib administrasi. Lebih banyak administrasinya daripada teknisnya. Itu saya dunia akademik yang ngalamin seperti itulah. Saya bukan curhat enggak, tapi emang kenyataan seperti itu. Administrasi kalau enggak blok persis itu ya salah. Jadi itu tadi kalau masalah fail datanya itu satu benda uji tadi itu berapa persennya saya kan nggak bisa komen. Tapi yang jelas salah satu treatmentnya bisa seperti itu. Jadi di awal kalau kita tahu kita butuh 10 data, satu fail, ya sudah kita uji lagi. Kalahin untuk biaya uji daripada jadi temuan. Itu ya. Terus untuk yang paving itu sebetulnya standarnya itu ujinya memang dipotong Pak. Dipotong tebel, katakanlah pavingnya tebelnya 15. Berarti kita potong jadi kubus ukuran 5, paving 15. Paving itu paling tebelnya 5 cm katakanlah ya. 8 ya. Sekitar 6 cm. Berarti kita potong jadi kubus ukuran 6 kali 6 kali 6. Siap. 6 kali 6 kali 6. Dan itu ujinya tidak diuji tekan beton. Mesinnya beda. Karena benda ujinya kecil. Saya kan kebetulan dulu ujinya coring diameter 5 cm non standar. Ujinya bukan ditekan, Pak. Kalau 5 cm ditekan ya pasti kalau kerikilnya 4 cm uji batu. Memang akhirnya ujinya pakai metode pengujian yang ada di teknik batuan atau rock engineering. Dia pakai metode uji beban titik, point loading test, point load test. Jadi dulu saya itu. Jadi makanya saya tadi sampaikan di paparan saya salah satu rumus empirik saya itu ya, sebenarnya S3 di luar itu yaitu tadi rumus empiriknya untuk point load test yang dimana itu digunakan untuk batuan, tapi saya mencoba dikonversikan dengan profesor saya untuk digunakan di beton. Jadi aplikasinya di beton. Jadi tapi empirik, ya, saya sampaikan range pengujian itu juga harus ditampilkan. Ini hanya berlaku untuk bentuk beton sekian sampai sekian, seperti yang saya di tabel berapa tabel tadi. Itu ya Pak Abdul ya. Jadi kalau konblok itu yang tadi sampaikan di tes di PU pakai mesin uji kuat tekan beton pasti hasilnya tinggi. Pak, satu lagi Pak, tadi yang tentang kompensasi hasil uji lab dengan konfirmasi hammer test. Kalau hammer test itu sebenarnya itu empirik juga untuk kuat tekan dan sebagainya. Tadi kan ada range 10 sampai 40 MPa untuk hammer test. Tapi sebetulnya fungsi utama itu tuh homogeneity atau keseragaman dari mutu beton. Jadi kalau misal dites muncul angka 25, katakanlah jangan bilang mantulnya nilainya di 25. Itu dalam seluruh kolom di pengecoran yang sama semuanya muncul angka di range 25. Itu homogeneity. Jadi yang saya maksud gini J, tadi kan ada kemungkinan kita di bawah 10% dari 10 benda uji. Oke, saya Matur Sembah dikasih trik tadi J, bukan satu bentuk kejahatan. Cuman karena kita sudah mendapatkan satu rilis yang resmi dari laboratorium, bisa enggak seandainya bukan bisa enggak ya, tapi apakah konfirmasi dengan uji tekan, karena ini kan otomatis posisi beton adalah posisi di lapangan. Kita nggak mungkin memperbaiki, nggak mungkin juga mengganti sebagian, apalagi semuanya itu yang perlu saya tanyakan. Ya, tadi ya kalau misal mutu betonnya dari hasil uji lab meragukan dalam tanda kutip ya misal mau lebih pasti ya pakai coring. Kalau misal tidak pun bisa dikombin antara tadi saya sampaikan hammer test dengan, saya sudah nyampaikan belum ya. Jadi sebenarnya sekarang ada rumus empirik itu hammer test dikombinasikan dengan hasil dari UPV. Dikombinasikan dari hasil UPV atau pundit, mungkin dari istilahnya pundit atau jadi pundit itu pulse ultrasonic non-destructive instrument test. Jadi dari situ alatnya sekarang sudah banyak. Maksudnya kalau dulu mungkin masih jarang karena dulu saya sempat harus pinjam dari UGM. Kalau sekarang tempat saya juga di UB juga ada, tapi bukan di base saya. Jadi saya hanya menyampaikan saja kalau mungkin diperlukan dan sebagainya. Itu nanti dikombin antara nilai dari hammer test dan UPV. Itu nanti mutu betonnya lebih mendekati dengan kenyataan. Jadi katakanlah di tes silindernya drop, di UPV nanti mendekati dengan persyaratan misal 25 dan sebagainya. Ya, itu yang dipakai. Kalau misal masih nggak yakin juga, coring. Ya, kalau coring kan ya tahu sendiri, coring itu nanti masalahnya juga banyak, karena coring kalau kena besi ya otomatis hasilnya pasti beda, lebih kuat nanti dan sebagainya.
Itu ya. Jadi tentunya kalau misal ada kejadian ternyata dari hasil itu perlu perkuatan, ya perkuatannya perlu zoning aja. Karena makanya saya bilang waktu pengecoran itu harus dibuat zoning dan nggak keseluruhan. Masa satu plat dibongkar semua. Karena dulu saya sempat Pak, waktu selesai S2 itu sempat diminta di Blitar, stasiun Patria itu tribun dicor dengan mutu beton yang kurang dan dipermasalahkan. Terus saya coba waktu itu masih pakai mertes saja, kemudian diuji di lab, dites dan sebagainya, kemudian kita simulasi, memang nggak masuk dengan mutu beton segitu. Ternyata memang hanya kontraktornya menyadari bahwa itu memang dia kerjakan dengan mutu beton yang beda. Salah, ya. Dari awal tahu sebetulnya mutu beton beda, tapi ya pura-pura nggak tahu, ya saya bilang, ya sudah gini aja, ini dibongkar dicor ulang, saya bilang, daripada kalau dicor ulang dan mutu itu jauh aman, dan saya mau bantu kalau masih dipermasalahkan, itu aja. Oh, siap. Ya, Pak sebentar, Pak. Ya, betul. Dan mungkin juga sambil nunggu yang ada yang nanya, ya mungkin ini tadi disampaikan ada perbedaan dari sisi keteknikan dan sisi keuangan, ya saya biasakan seperti itu ya. Mungkin yang paling sering itu kan temuan itu dari BPK itu kan masalah mutu beton, karena saya sendiri pernah mengalami mutu beton 25 MPa. Ternyata dari hasil uji di lapangan ditemukan 23 MPa. Itu kan ada selisih 2 MPa aja. Nah, 2 MPa itu mereka nuntut dikonversi ke rupiah. Jadi kembalikan. Kalau misalnya dari sisi keteknikan ya masih masuk, karena range-nya kan masih di bawah 10% kan. Kalau 10% 25 MPa kan 22,5 MPa. Dan ini 22. Jadi sebetulnya saya maunya ya betonnya harus diperkuat, saya bilang gitu. Karena dari sisi strength dia ada selisih, kecuali 23 MPa. Kalau 23 MPa, 2 MPa balik. Itu kadang seperti itu. Jadi ada yang kontradiktif gitu loh. Dari kalau bahasa keuangan sekarang, kalau misal keuangan pasti nemukan selisih. Saya bilang pasti, kenapa? Karena baja tulangan tuh nggak ada yang sesuai dengan diameter di gambar. Diameter 16 itu di lapangan, mungkin Bapak dan Ibu yang sering dikonstruksi tahulah ada istilah dulu, nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu ada yang banci, gemuk, dan sebagainya ya. Tulangan banci, tulangan gemuk, tahulah istilah seperti itu. Jadi memang karena nggak ada diameter yang sama persis dengan tabel. Itu selisih pasti rupiahnya, karena makanya saya bilang harus ada, karena saya bilang harus ada persamaan persepsi, karena kebetulan saya juga meskipun dosen kan saya dulu setelah lulus di pengadaan itu juga sempat jadi PPHP gitu, jadi juga salah satunya cara jadi advisor kan pernah jadi pelaku pengadaan, yaitu kalau tim teknis nggak masuk malah dilakukan catatan advisor, jadi untung saya pernah jadi PPHP. Ya jadi seperti itu. Jadi sebenarnya saya ngomong juga harusnya disamakan persepsi juga dengan keuangan, saya bilang gitu. Jadi kalau memang toleransi ini masuk ya sudah, karena kalau kita kan nggak mungkin ngeklaim ke pabrik baja suruh bayar selisihnya. Kalau baja, kita bicara baja tulangan ya. Kalau beton ya kita masa nuntut ready mix. Makanya ready mix nggak bisa dituntut sebetulnya, karena dia sudah sesuai. Begitu keluar dari batching itu tanggung jawab kontraktor. Kalau operatornya nakal ya itu kontraktor juga dan pengawas tetap penyedia. Jadi operatornya truk molen nakal itu ya gunanya pengawas di situ. Baik, saya berikan Pak Suyadi, monggo. Oke, ini sudah ada yang bertanya melalui chat room, Pak. Dari Pak Hidayat, apakah istilah atau metode grouting dapat memperbaiki kualitas mutu beton, gitu ya, untuk cor beton yang tidak tersambung pada pengecoran kolom? Nah, ini biasanya terjadi keretakan gitu ya, retak atau mungkin pecah gitu, Pak. Ini bagaimana, Pak? Oke. Baik, atau mungkin bisa bertanya secara langsung Pak Hidayat. Mungkin saya panggil Pak Hidayat. Mungkin masih ada di ruang Zoom hari ini, Pak Hidayat. Oke. Nggak muncul, silakan Pak untuk dijawab. Baik, kalau tadi saya sampaikan ya, kan tadi tunjukkan beberapa cacat ya, kayak honeycomb, sarang lebah, atau mungkin segregasi dan sebagainya. Memang solusinya dia menggunakan grouting, karena grouting secara teoritik, bukan sudah terbukti dia mutu betonnya bisa 40 MPa. Jadi ibaratnya mutu beton di lapangan kan paling saya bilang 30 MPa lah untuk bangunan gedung, 30 MPa. Kalau disambung dengan 40 MPa kan pasti lebih kuat dan bisa menyatu dan sebagainya. Karena kalau misal sementara ini solusinya seperti itu. Jadi kalau misalnya memperbaiki mutu beton, sebetulnya kita bicaranya bukan mutu betonnya, tapi lebih ke perilaku strukturnya. Jadi kalau misal dibilang kita maunya 30 karena ada cacat secara tampilan, kita grouting jadinya 40. Tapi 40 itu kan tidak.
terus semuanya jadi 40 MPa, karena kan growting yang volume tertentu aja, mungkin hanya ngisi sekitar 10-20% dari sambungan atau beton yang cacat tadi. Tapi diharapkan bisa jadi satu kesatuan, ya. Tapi yang jelas sudah terbukti bisa untuk beton. Jadi nggak perlu dites lagi. Kalau growting secara visual sudah lah. Kalau nggak yakin silakan di-coring. Tapi kalau misal nanya di daerah sambungan itu susah coring daerah sambungan. Baik. Itu Pak Suyadi ya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada di ruang satu lagi. Barangkali ini Pak Indratma bisa hadir ya. Silakan saya panggil Pak Indratma untuk melakukan resen. Pak Indratma. Pak Hidayat masih mau gabung tadi? Pak Hidayat itu masuk Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Maaf tadi masih di perjalanan Pak. Oke, siap. Tadi kan yang Bapak sampaikan secara MPa dia terpenuhi Pak ya. Nah sekarang ketika memang secara visual dia terimprove oleh growting ini Pak, apakah bagaimana mekanisme pengujian atau keyakinan akan kualitas atau speknya Pak? Kan bisa jadi secara visual dia masuk, tapi secara apa? Secara ketahanan Pak. Secara ketahanan. Nah, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk memastikan? Ini kan struktur ya, masalah struktur Pak, di struktur nih. Kasus saya itu. Bagusnya gimana Pak dari pengalaman yang Bapak pernah dapat gitu? Karena ini struktur, kolom struktur sih Pak. Iya Pak, saya paham. Makanya tadi saya sampaikan kalau secara mutu beton pasti masuk saya bilang. Tapi kalau saya untuk perilaku struktur, ya terpaksa harus ada uji beban. Kalau terkait kolom dan sebagainya, loading test. Kalau misalnya uji beban Pak ya, jadinya Pak. Kenapa Pak Hidayat? Perhitungan kembali bebannya ya Pak ya. Jadi iya, loading test. Kalau misalnya mau tahu loading test sudah. Oke. Kalau hanya kolom mungkin bisa PDA. Kalau masih elemen kolom ya belum jadi bangunan. Oke. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kalau itu aja Pak. Ada platnya yang bisa pakai loading test. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Oke, selanjutnya dari Pak Hendratma ini Pak. Pak Hendratma bisa hadir? Pak Hendratma? Kalau tidak saya bacakan ini. Berapa slam ideal yang untuk pengecoran menggunakan konkrit pump dengan kuat tekan beton 20 MPa. Silakan Pak. Baik, kalau slam ideal untuk konkrit pump ya. Kalau konkrit pump itu sebenarnya intinya tidak boleh terlalu kering. Jadi kalau nilai slamnya rendah, katakanlah di bawah 8 itu tidak disarankan menggunakan konkrit pump. Tapi biasanya kalau konkrit pump itu bisa antara 12 sampai 15. Tapi nanti balik lagi 12-15 itu nanti untuk elemen struktur apa. Jadi sebenarnya kalau untuk pengecoran dengan konkrit pump itu tidak terkait dengan mutu betonnya. Mau mutu beton berapapun bisa. Tapi itu tadi solusinya. Kalau mutu betonnya tinggi, dia tidak boleh banyak air. Berarti dia harus menggunakan bahan tambah seperti scissor atau apa yang sejenis. Jadi sebenarnya untuk mutu beton berapapun nggak masalah. Yang penting untuk elemen apa. Kalau misalnya ditanya idealnya berapa, biasanya di masing-masing pompa itu kan namanya menggunakan pompa kan ada kapasitasnya. Kalau kapasitasnya rendah berarti dia butuh slam yang tinggi. Tapi kalau misal kita menggunakan konkrit pump yang kapasitasnya tinggi, ya bisa nginjek beton yang agak padat gitu, biasanya slam rendah. Jadi tergantung alat juga. Sama kayak kita kalau beli pompa kan tergantung kedalamannya mau berapa. Kalau lebih dalam berarti harus punya mesin yang lebih besar dan otomatis duitnya juga lebih banyak. Itu aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah di penghujung acara. Untuk acara siang hari ini, silakan Pak Dr. Eng Ahfaz Yakub untuk closing statement-nya terkait dengan Zoom pada siang hari ini terkait dengan quality control pekerjaan beton. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyadi. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya dari teman-teman semua. Jadi saya nggak teman-teman karena saya juga bagian dari pengadaan juga. Jadi intinya gini, kalau untuk masalah beton itu memang banyak faktor yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Tapi sebetulnya semua bisa diantisipasi jika dari awal kita sudah melakukan dengan benar. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh izin keluar Zoom mungkin enggak? Saya mau jemput ini. Boleh, jemput. silakan Pak. Oke, baik. Aku ke izin ya.
Saya izin sekalian. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yakub. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata terkait dengan penyampaian atau terkait dengan pembagian waktu kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada